Pernah nggak kalian lagi di tengah kemacetan atau di jalan lurus yang panjang, terus nggak sengaja melihat pengendara di sebelah kalian yang posisi tangannya unik? Bukannya menggenggam setang dari atas dengan posisi siap siaga, dia malah membalik telapak tangannya menghadap ke atas dan menyangga setang dari bawah. Jarinya terbuka, telapaknya menempel di bawah karet setang, seolah-olah dia lagi membawa nampan atau menopang beban hidup yang berat. Kenapa sih ada orang yang refleks atau sengaja melakukan posisi tangan kayak gini? Mari kita bedah dari sisi psikologi dan kebiasaan berkendara. Pertama, ada yang namanya psikologi lantai panas atau thermal protection. Ini fenomena klasik di Indonesia. Bayangkan motor kamu terjemur di parkiran, pasar atau kantor dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Karet setang itu sudah berubah jadi elemen pemanas yang siap mematangkan kulit. Secara psikologis, telapak tangan kita adalah bagian yang paling sensitif terhadap panas. Akhirnya otak memerintahkan tangan untuk melakukan gerakan kompensasi. Pengendara membalik tangannya karena punggung, tangan atau pangkal, jari bagian bawah dianggap lebih kebal, atau punya ambang batas panas yang lebih tinggi. Dia lebih milih tangannya pegal karena posisi aneh, daripada telapak tangannya melepuh kena karet panas. Kedua, fenomena kelelahan ergonomis dan kejenuhan otot. Secara medis, menggenggam setang dalam waktu lama dengan posisi menekan ke bawah itu melelahkan otot fleksor di lengan bawah. Nah, secara psikologi, ketika seseorang merasa jenuh atau bosan dengan rutinitas, termasuk rutinitas memegang, setang tubuh akan mencari variasi gerakan. Membalik tangan ke bawah, setang adalah bentuk pemberontakan kecil dari otot yang pegal. Si pengendara merasa dengan menyangga dari bawah, dia memberikan kesempatan bagi pergelangan tangannya untuk meregang ke arah yang berlawanan. Ini adalah tanda kalau orang tersebut sebenarnya sudah butuh istirahat, tapi dipaksa keadaan untuk terus jalan. Ketiga, ada yang disebut dengan false sense of security atau rasa aman palsu. Psikologi, orang yang pegang setang begini biasanya sedang dalam kondisi mental yang sangat rileks, mungkin terlalu rileks. Biasanya terjadi di jalanan lurus yang kosong atau saat macet total yang bergerak merayap. Dia merasa, nggak bakal ada apa-apa kok. Sehingga dia berani melepas kontrol penuhnya. Dia merasa cukup dengan menyangga saja motor sudah bisa stabil. Padahal ini adalah kondisi mental yang berbahaya karena tingkat kewaspadaan atau situational awareness-nya sedang turun drastis. Keempat, psikologi tangan berkeringat atau hyperhidrosis control. Banyak orang yang telapak tangannya gampang basah karena gugup atau memang faktor fisik. Memegang karet setang dengan tangan basah itu rasanya nggak nyaman, licin dan bikin risih. Dengan posisi tangan nyangga dari bawah, dia membiarkan telapak tangannya terbuka lebar menghadap ke atas agar terkena hembusan angin duduk. Dia sedang mencoba mengeringkan tangan sambil tetap melaju. Sebuah upaya efisiensi yang sebenarnya mengorbankan keamanan. Tapi, teman-teman, dari sisi safety riding, posisi ini adalah undangan buat kecelakaan. Kenapa? Karena saat ada lubang mendadak, kucing lari, atau ada orang ngerem mendadak di depan, otak kita butuh waktu tambahan sekitar 0,5 sampai 1 detik hanya untuk memutar balik telapak tangan ke posisi menggenggam. Baru kemudian menarik tuas rem. Di jalan raya, 1 detik itu bisa berarti jarak 10 sampai 15 meter. Itu jarak antara selamat atau masuk kolong. Jadi, buat kalian yang sering melakukan akrobat tangan ini, kalau memang tangan sudah pegal atau setang terlalu panas atau telapak tangan sudah basah kuyup, saran saya cuma satu. Minggir sejenak. Istirahatkan tangan kamu beneran di pinggir jalan, bukan sambil jalan. Karena setang motor itu didesain untuk dikendalikan dengan genggaman penuh, bukan untuk ditopang kayak nampan martabak. Nah, jujur deh, siapa yang sering begini kalau lagi gabut di jalan? Apa alasan pribadi kalian? Tulis di kolom komentar ya, mari kita diskusikan sekte penyangga setang ini.